Sehari setelah dia bersyahadat, dia memakai jilbab, busana muslimah, walaupun asalnya dari Yahudi, keras, tentara, tapi begitu dia pakai jilbab, pakai busana muslimah, hadir kelembutan asli wanita di dalam tubuhnya, sehingga terpesonalah Fikri melihatnya. Dulu nak kayak begini, masam saja muka mengkerut gelap, sekarang wajahnya membinar bercahaya. Nah, kata si Elia Tamar, will you marry me? Marry itu menikah ya. Will you marry me? Maukah kamu menikah aku? Apa katanya? Of course, tentu saja. Akhirnya beberapa hari setelah itu menikahlah dengan Fikri asal Indonesia yang selalu senyum di dunia terang dengan Elia Tamar dari orang Yahudi. Rupanya begitu dia masuk Islam, beberapa hari sebelum menikah, dia ngirim surat kepada ibunya melalui teman. Bu, aku mendapatkan dunia terang. Selama ini duniaku gelap, dan aku sekarang sudah masuk Islam. Oh, memberontak ibunya dengan ayahnya. Entah di kota apa namanya memberontak. Mulai hari ini nak, kau bukan lagi keluarga kami. Mulai hari ini kau adalah musuh kami. Aku lebih rela melihat kamu mati daripada kamu hidup, wahai anakku Elia Tamar. Itu isinya disampaikan oleh temannya, sekaligus ada surat dari ibunya. Ibu tidak rela. Apa boleh buat, kata si Tamar, aku telah berada di alam yang terang. Aku tak peduli lagi apakah ibuku menyuruh aku mati, atau ibuku lagi tak senang padaku atau membunuhku. Aku serahkan kepada Allah. Tapi aku yakin, katanya, di suatu masa nanti ibuku akan mendapat hidayah, karena berapa tersiksanya berada di dunia gelap, dan betapa indahnya berada di dunia terang. Dan dunia terang itu adalah Islam. Dia pelajari, dikasih lagi oleh si Fikri buku-buku yang kecil yang agak besar. Dia baca, berikan surat Bani Israel, terjemahannya dalam bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa lain yang dia mengerti. Ternyata Islam itu indah sekali. Dapatlah dia berkesimpulan, aku tak salah pilih masuk Islam, dan tidak salah pilih menikah dengan seorang pria asal Indonesia yang orangnya taat, pernah menjadi pesantren, dan dia ngerti bahasa Arab, bahasa Inggris, dan dia bagian obat-obatan, melayani dengan sukarela, membantu orang-orang yang susah di pengungsian. Masya Allah. Nah, jadi apa dia? Menjadi relawan dia. Kemana-mana ada miliknya relawan. Dan dia katanya, walaupun makan hidup sederhana, tapi duniaku terang, aku bahagia. Dia baca ayat Al-Quran, surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama damai. Jadi Islam itu artinya damai, artinya sejahtera. Jadi Islam salam, bahasa Ibrani salam. Jadi kalau jumpa sama dia salam, salam, itu artinya damai. Islamlah yang agama salam itu. Islamlah yang agama damai. Menurut surat Ali Imran ayat yang ke-19. Dibuktikan sendiri oleh Elia Tamar
tentara Yahudi tadi, tentara wanita. Memang Islam itu penuh dengan kedamaian. Lanjut, masih surat Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja mencari agama lain selain daripada Islam, agama itu tidak diterima oleh Allah, dan dia datang ke akhirat nanti sebagai orang yang menyesal dan selalu merasa rugilah. Nah, selama di pengungsian itulah ketika istirahat tidak ada yang akan ditolong, semuanya tertidur. Si Elia tadi tidak tidur, dia tetap berjaga dan membaca terjemahan Al-Quran. Baca Quran belum bisa dia, terjemahan. Lalu dia baca buku-buku informasi diberikan oleh suaminya, si Fikri. Dia baca, wah, Islam ini betul-betul. Dia akui Islam itu consist from 5 letter. Islam itu, kata-kata Islam terdiri dari 5 huruf. 5 letter huruf. Jadi kata-kata Islam, the word of Islam, kata-kata Islam consist from 5 letter, terdiri dari 5 huruf. Nomor 1 I atau I, itu adalah internasional. Agama Islam itu bersifat dunia, seluruh dunia. Sedangkan agama lain agama lokal. Agama Islam adalah agama internasional. Wah, dia bacalah di situ. Betullah agama internasional. Dia ada lagi. Number 2 atau second. Second kedua ya. Kalau 2 saja. Second. Yang kedua ada S. S itu singkatan itu dari katanya sosialisme, saling membantu. Betullah ajaran itu saling membantu. Buktinya ini di dalam tenda-tenda ini bukan hanya orang Islam, ada juga orang Nasrani, ada juga Yahudi yang kena. Tetap dijaga dengan baik. Jadi Islam itu katanya memang sosialisme, penuh dengan hubungan sosial, hubungan baik antara satu dengan yang lain apapun agamanya. Apalagi katanya sosialismenya itu ada disebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bersosial lah, saling membantu kamu dalam berbuat baik dan berbuat takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan, kejahatan dan permusuhan. Wah, tak banyak ayat yang dibacanya yang berkaitan dengan Islam saja. Kata-kata Islam terdiri dari 5 huruf I, internasional, bukan agama lokal. Lihat orang naik haji, itu internasional. Saya waktu naik haji itu bicara sama istri, kata orang banyak orang Cina yang naik haji. Kok tidak ada orang Cina, orang Bangladesh, orang Indonesia yang banyak. Baru saja saya ngomong begitu, terdengar suara labbaik Allahumma labbaik. Lihat, rupanya berombongan orang Cina semua. Baru saja bilang begitu, rombongan Cina semua kompak dia. Beda dia waktu sa'i itu dengan orang kita.
Orang kita kan masing-masing lambat. Mereka enggak, kompak, dekat semua. Pakai pemimpinnya itu membacakan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus menerus baca selawat, baca ayat Quran, kompak dia, enggak ada orang lain masuk ke kelompok dia tuh, Cina semua sepanjang-panjangnya. Ya Allah, dibayar kontan sama Allah. Kita enggak ada orang Cina, nampaklah. Hanya 1 menit, tak sampai 1 menit, hanya beberapa detik setelah itu langsung nampak, karena suaranya keras. Orang lain tak ada suara keras kayak gitu. Dia pakai suara keras waktu 7 kali ya, bolak-balik dari Safa ke Marwah. Begitu. Jadi sudah itu nampak lagi orang-orang Barat. Wah, sampai orang Turki, ada orang India, orang Inggris. Wah, orang-orang Barat banyak pula di situ. Ya Allah, betul-betullah internasional. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang pakai kursi roda. Saya dulu membayangkan kalau sa'i tarwah itu kan dari Bukit Safa, Bukit Marwah. Waktu latihan-latihan menjelang haji itu, tak pernah disebutkan oleh tutornya bahwa kita besok itu bukan antara bukit. Namanya saja Bukit Safa Marwah nak dikasih tahu. Jadi dalam ingatan saya kayak apalah bukitnya Safa Marwah. Enggak ada nampak Bukit Safa Marwah di situ. Yang ada dalam gedung lebih cantik lagi di dalam masjid kita ini. Besar, gedung aja. Pakai AC lagi. Pakai lampu-lampu kodenya. Nanti kalau ada lampu hijau kita berlari-lari. Nah, berlari-lari kecil. Nanti enggak ada lampu itu terus jalan kaki aja. Jadi berlari-lari kecilnya itu sedikit saja. Itu namanya syai. Nah, di situ memang bayangan dunia internasional, betul-betul internasional.